Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imama wal qudwah, adab kepemimpinan wal qudwah dan keteladanan, maksudnya etika dalam sholat berjamaah, baik sebagai imam atau sebagai makmum. Bikasril qafi wa yajuzu dhammuha kadza qalahu ar-Rasyidi kama fi sihah wa aqsudalik fil misbah. Ini kuduah bisa dibaca kiduah dengan kasroh atau bisa dibaca kuduah sama. Yang bagi bil imam azab samaniyah, imam itu memiliki 8 adab ketika hendak memimpin sholat. Yang pertama, al-awwalu ayyukhaffifas sholata, meringankan sholatnya. Ay fikiraatis surah, artinya di dalam membaca surat setelah Al-Fatihah. Wa in ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi zuhri bitiwalil mufassal ila 30 ayah wa fil asri binisfi dzalika wa fil maghribi bi awakhiril mufassal. Sekalipun ada riwayat bahwasanya Rasulullah itu kalau sholat duhur membaca tiwalul mufassal sampai 30 ayat. Di dalam sholat asar ketika Rasulullah menjadi imam sholat itu membaca separuhnya 15 ayat. Kalau maghrib membaca akhir dari kumpulan surat-surat al-mufassal. Jadi al-mufassal itu adalah surat Al-Quran yang memiliki banyak waqaf. Jadi ada yang namanya tiwalul mufassal, awsatul mufassal, ada qisrul mufassal. Tiwalul mufassal itu berarti surat yang panjang. Itu dimulai dari surat Al-Haqqah sampai surat Al-Mursalah. Kalau awsatul mufassal itu dari surat An-Naba sampai Alam Nasrah. Kalau qisrul mufassal itu dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Jadi Rasulullah itu kalau duhur itu membaca tiwalul mufassal yang jumlah ayatnya sampai 30 ayat. Kalau sholat asar separuh. Kalau maghrib itu membaca dari surat Alam Nasrah sampai An-Nas. Memang ada pembagian tentang surat-surat yang sunnah dibaca ketika sholat berjamaah. Kalau duhur dan subuh itu biasanya tiwalul mufassal yang jumlahnya sampai 30 ayat, atau dari surat Al-Haqqah sampai surat Al-Mursalah. Itu pun kalau jamaahnya jamaah khusus yang biasa berdiri lama dan suka membaca atau mendengar surat-surat Al-Quran dengan durasi yang panjang. Kalau sholat asar dan isya itu biasanya membaca awsatul mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Alam Nasrah. Kalau maghrib itu disunahkan harus bacaannya yang pendek-pendek, yaitu Alam Nasrah sampai surat An-Nas. Begitu. Waruwiya anna akhira sholatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghribu. Sesungguhnya sholat terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah sholat maghrib. Qara'a fiha, membaca Rasulullah itu fiha di dalam surat maghrib itu, di dalam sholat maghrib itu suratan wal mursalat, yaitu surat wal mursalah. Ini maghrib ini merupakan sholat terakhir yang dilakukan Rasul sebelum beliau wafat. Ma shalla ba'daha hatta kubidah, dan Nabi tidak sholat setelah sholat maghrib setelahnya sampai kemudian beliau itu dicabut ruhnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pun harus diperhatikan, ada catatan. Jadi walaupun maghrib itu secara umum disunahkan membaca akhirul mufassal atau qisrul mufassal, yaitu dari surat Alam Nasrah sampai An-Nas, Nabi ketika itu khusus pada akhir hayatnya membaca surat Al-Mursalah, itu kemungkinan besar makmumnya memang daripada sahabat, kibarus sahabah yang biasa senang mendengar bacaan-bacaan dari Nabi yang agak panjang gitu. Jadi intinya harus khafif, harus meringankan.
Wabil jumlah, kesimpulannya fatakhfifu aula la siyama idza kathural jam'u. Kesimpulannya maka meringankan sholat ya. Imam meringankan sholat, memperpendek bacaan sholat setelah Al-Fatihah itu lebih utama, terutama ketika jamaahnya banyak. Jamaahnya banyak dan tidak homogen tapi heterogen, yang terdiri dari banyak orang dengan beragam profesi. Kalau santri mungkin bisa memperpanjang sholat karena memang hidup mereka itu untuk tafaqquh fiddin. Tapi ketika keluar di masyarakat dengan beragam profesi, dengan beragam usia, maka harus ini, takhfif itu lebih utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Jika kalian itu mengimami manusia masyarakat, maka ringankanlah sholat kalian. Fa inna fihim ad-dha'ifu. Fa inna fihim ad-dha'ifah wal kabirah wazal hajj. Karena di antara manusia yang kau imami itu ada orang yang lemah fisiknya, lemah jiwanya, tidak kuat berdiri lama, atau memang agak bosan kalau sholat sangat lama. Wal kabil, orang tua, dan orang yang memiliki hajat, kebutuhan mendesak. Wa idza shalla li nafsi, jika kamu sholat sendirian, falyutawil masya'a, maka panjangkanlah semaumu, panjangkanlah sekehendakmu. Setengah malam pun nggak jadi masalah. Pada surat Al-Baqarah pun nggak jadi masalah. Itu kalau sholat sendirian. Ini rumus ini. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bercerita, wa kana yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Anas itu melayani Rasulullah selama 10 tahun. Apa kata Anas? Ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atamma min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun ya, yang sholatnya itu lebih ringan dan lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini poinnya, akhaffa, lebih ringan. Jadi Rasulullah itu ketika jadi imam itu ringan sholatnya, tidak memberatkan makmumnya. Harus tahu tentang kondisi makmum kalau kita hendak menjadi imam. Wasani, etika yang kedua, adab yang kedua, la yukabbiru. Oke, sudah dulu, kita lanjutkan pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.